Om Swastiastu, selamat siang Ibu Puji. Om Swastiastu Bu Fitri, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Baik Bu, Ibu gimana? Astungkara, saya juga baik Ibu. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan Ibu beberapa pengarahan dan juga pertanyaan terkait coaching yang akan dilaksanakan Bu. Baik Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah tahapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee? Dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coach? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Coaching yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum mulai observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Iya Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Baik Ibu, di antara ketiganya, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Lebih tepatnya saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching yang seperti apa, Bu? Rencananya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee dan menemukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut Bu. Baiklah Bu, kalau begitu demikianlah pra-observasi kali ini. Nah, silakan sekarang Ibu melakukan coaching ya Bu. Iya, selamat siang Bu ya. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Ibu Puji, apa kabarnya hari ini Bu Puji? Selamat siang Bu Sudi, kabar baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Kok terlihat lesu begitu Bu? Iya nih Bu Puji, sekarang saya ada sedikit masalah. Apakah Ibu ada waktu untuk bisa berbincang-bincang dan berbagi dengan saya? Tentu saja Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, saya ingin berdiskusi dan meminta saran dari Bu Puji. Baiklah Bu, kalau begitu saya coba membantu mencari solusi untuk masalahnya Bu ya. Bagaimana Bu masalahnya dan saran seperti apa yang ingin Ibu dapatkan dari saya seperti itu? Begini Bu, salah satu murid baru di sekolah saya kembali berulah. Ini sudah yang kesekian kalinya loh Bu. Saya dibuat pusing karenanya. Wah, gimana itu Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih detailnya Bu? Nah, jadi begini Bu, murid baru ini sudah berkali-kali membuat masalah. Pertama-tama dia membuat suasana kelas menjadi sangat gaduh karena membuat kelompok-kelompok geng Bu. Dan saya sudah berbicara dengannya terkait permasalahan ini. Dan dia mau berubah. Nah, kemudian dia memalak uang teman-temannya di kelas dan di kelas lain lagi juga seperti itu. Bahkan juga di adik kelasnya juga ya Bu ya. Nah, saya juga sudah berbicara dan menegurnya. Dan kemudian kemarin dia berulah lagi Bu.
Dia mengajak teman-temannya untuk menggores-gores tangan dengan silet loh Bu. Membuat barcode begitu mengikuti yang viral di TikTok hingga tangannya terluka dan berdarah-darah. Heran loh saya Bu, seolah nasihat saya tidak pernah didengarkan oleh anak tersebut. Oh begitu, Bu. Berarti kan Bu Sudi artinya sudah berapa kali berbicara dengan murid itu, kemudian kalau setelah berbicara dengan murid itu, kira-kira menurut Bu Sudi, apa sih penyebab dari murid tersebut melakukan hal itu, Bu? Nah kalau menurut ceritanya sih setiap saya tanya itu dia selalu menangis duluan loh Bu. Dan bilang kalau dirinya depresi karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Dan sering diejek-ejek, tidak punya ayah lah, kemudian selalu dimarahi ibunya, tidak pernah diberi uang saku, dan lain sebagainya. Ada saja alasannya Bu, bahkan kerap kali saya meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah dan berbicara dengan saya terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan anak tersebut. Namun justru pengakuan orang tuanya sangat berbeda dengan pengakuan murid tersebut Bu. Oh, jadi tidak sinkron ya antara pengakuan dari orang tua dengan murid seperti itu, Bu ya. Lantas harapan Bu Sudi kepada murid tersebut sekarang apa, Bu? Seperti apa? Harapan saya sih sangat sederhana ya Bu. Saya ingin dia bisa membedakan mana perbuatan yang baik, kemudian mana perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya tidak ingin dia menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Baik, Bu ya. Nah, setelah Ibu tahu kemungkinan penyebabnya dan harapan-harapan Ibu tadi, nah kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, saya berencana untuk mendekati murid ini lebih intens lagi, Bu. Kemudian saya ingin dia bersifat terbuka dengan saya, seperti layaknya dia terbuka dengan orang tuanya, sehingga dia bisa bercerita kepada saya serta teman-temannya. Nah, dari sana nanti semoga saya bisa menemukan di mana sih letak permasalahan sebenarnya dari tindakan murid saya ini. Saya mungkin akan melakukan restitusi dan pendekatan secara individu sehingga dia mau terbuka dan menceritakan masalah yang sebenarnya tanpa ditutupi dan kemudian saya semoga bisa membantu menyelesaikan masalahnya atau sederhananya dia mulai menyadari akibat dari setiap perbuatan yang dilakukannya sehingga dia bisa lebih berhati-hati lagi kemudian dalam bertindak dan membuat sebuah keputusan Bu. Baik, wah bagus sekali ya Bu ya, rencana Ibu itu sangat baik. Nah, jadi Ibu sudah berkomitmen akan melakukan rencana ini ke depannya, Bu? Ya Bu, saya juga akan berusaha untuk lebih konsisten lagi dalam memantau perkembangan kesehariannya di sekolah dan juga nanti saya tentunya akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar bisa memantau anaknya di rumah sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan demikian terjadi lagi di sekolah, Bu. Iya, baiklah Bu, semoga rencana Ibu tercapai ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya, Bu? Wah, Bu Puji, jujur saja, kali ini saya sangat merasa senang, kemudian merasa lega dan lebih tercerahkan karena saya bisa berbincang-bincang dan berbagi tentunya dengan Bu Puji, sehingga saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya akan dapat menentukan apa tindakan-tindakan yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu Bu Puji. Ya, baiklah Bu, semoga rencana Ibu tercapai ya. Nah, kemudian saya tunggu bagaimana hasil dari rencana Ibu tersebut ya. Baik, terima kasih ya Ibu sudah ini saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang Bu ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa berbagi bersama. Selamat siang juga Bu Puji. Ya, selamat siang Bu.
Baik Bu Puji, sebelum penutupan sesi coaching kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi coaching hari ini ya Bu. Baik, Bu. Saya ingin menanyakan terkait ketercapaian indikator yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu, sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta sehingga bisa mengarahkan coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan prinsip coaching yang telah dilaksanakan tadi, Bu? Mungkin Bu ya, saya lebih eh, eh, prinsip yang ingin saya kembangkan lagi itu lebih memahami lagi coaching dengan menggunakan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Baiklah Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang Ibu Puji. Selamat siang Bu Fitri, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu.